Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel Tuan-Tuan Kreatif Media, channel ngebahas teknologi secara kreatif. Oke, dengan rilisnya GPU dari Nvidia seri 40, Nvidia itu memaksa kita merubah sudut pandang kita terhadap GPU. Kalau misalnya pada sebelumnya itu pada saat sebuah GPU baru rilis, kita akan melihat dari sudut pandang harganya, lalu kita akan bandingkan dengan spesifikasi apa yang kita dapetin. Nah, setelah itu biasanya kita akan meng-compare pada generasi sebelumnya, kita lihat dengan harga yang sama kita dapetin spesifikasi seperti apa. Seperti misalnya contoh pada saat RTX 2080 itu rilis sekitar harga 11 jutaan ya, kita dapetin GPU dengan spesifikasi VRAM-nya 8GB, 256 bit, CUDA Cores-nya ada sekitar 2900-an. Nah, lalu pada saat RTX 3080 rilis dengan harga yang sama ya sekitar 11 jutaan, kita dapetin GPU dengan VRAM 10GB, 320 bit, dan 8700 CUDA Core. Tentu itu ngebuat kita ngerasa senang banget kan ya, dengan harga yang sama kita bisa dapetin GPU dengan spesifikasi yang meningkat jauh dan juga tentunya dengan arsitektur yang lebih baru. Tapi sayangnya untuk saat ini dengan rilisnya Nvidia RTX 40 series, di harga 11 jutaan kita cuma dapetin GPU sekelas RTX 4070. Karena kalau kita lihat untuk kelas RTX 4080 itu harganya meningkat sampai bahkan bisa 40% dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Dan nggak cuma itu sebenarnya, kalau kita lihat dari spesifikasi di atas kertas, RTX 4070 ini sebenarnya dia memiliki spesifikasi yang lebih kecil dibandingkan dengan RTX 3070. Kecuali di bagian kapasitas VRAM-nya aja. Kalau dilihat sekilas memang kelihatannya kayak nggak masuk akal dengan harga yang sama. Di sini kita dapetin GPU yang kelasnya menurun satu tingkatan, terus spesifikasinya juga bahkan lebih kecil dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Tapi sebenarnya semuanya ini bisa kelihatan jadi masuk akal karena satu hal. Iya, arsitektur baru yang dibawakan oleh Nvidia RTX 40 series, yaitu ada Lovelace. Oke, jadi unit yang kebagian masuk di gua kali ini adalah dari Colorful RTX 4070 Vulkan. Yang ini merupakan model tertinggi atau ya bisa dibilang paling premiumnya dari Colorful untuk kelas RTX 4070. Jadi untuk harganya ya ini lumayan tinggi, di angka sekitar 14 juta. Mepet banget dengan 4070 Ti yang seri biasanya dari Colorful itu yang harganya di angka sekitar 14,6 jutaan. Padahal aslinya 4070 ini ya cuma berada di sekitar 11 sampai 12 jutaan untuk seri yang biasa aja. Tapi karena ini adalah model tertinggi ya tentunya dia punya spesifikasi yang paling tinggi di antara 4070 lainnya. Punya triple fan dengan heatsink yang ini ukurannya besar banget dah untuk kapasitas RTX 4070. Secara desain memang RTX 4070 Vulkan ini terlihat garang ya, walau hanya memiliki sedikit RGB. Tapi siapa yang perlu RGB kalau kamu udah punya layar dengan resolusi 800 pixel yang nempel di GPU kamu? Yang bisa kita custom sendiri mau munculin gambar apa. Lampu RGB kelap-kelip mah lewat. Secara spesifikasi di atas kertasnya, RTX 4070 ini memiliki spesifikasi yang 11-12 dengan RTX 3070. Mulai dari CUDA Core, RT-Core, dan juga Tensor Core-nya. Yang berbeda di sini ada pada memorinya yang punya kapasitas 12GB dan udah pakai GDDR6X dengan bandwidth 21 Gbps. Tapi dengan buswidth yang kali ini dipotong ke angka 192 bit. Buswidth di angka 192 bit ini kedengarannya kecil banget karena biasanya 192 bit itu dipakai di kelas RTX 3060, RTX 2060, bahkan GTX 1060, bukan untuk kelas seri yang 70-nya. Tapi meskipun memiliki jumlah core yang sama, RTX 4070 ini membawakan arsitektur baru, yaitu ada Lovelace dengan fabrikasi TSMC 5 nanometer. Sementara untuk seri 3070 itu menggunakan fabrikasi dari Samsung 8 nanometer. Yang membuat arsitektur ada Lovelace ini membawakan peningkatan efisiensi yang menurut gue cukup tinggi. Karena meskipun punya spesifikasi di atas kertas yang di bawah generasi sebelumnya, ternyata siapa sangka nih, performa yang mampu dihasilkan oleh si RTX 4070 ini lebih tinggi dibandingkan dari RTX 3080 yang sebenarnya kalau kita lihat dia punya spesifikasi yang jauh banget di atasnya. Bahkan dengan harga MSRP yang juga beda $100 lebih tinggi atau sekitar 1,5 jutaan lah ya. Iya, semua ini soal apa? Soal mindset. Jadi untuk sekarang ini meskipun dengan harga 11 jutaan kita cuma bisa dapetin GPU sekelas RTX 4070, tapi yang kita lihat adalah dengan harga 11 jutaan itu kita bisa dapetin peningkatan performa yang jauh banget lebih tinggi dibandingkan dengan GPU seharga 11 jutaan di generasi yang sebelumnya.
Kita bisa lihat dari pengetesan beberapa game yang udah gua benchmark sebelumnya. Di game pertama yaitu Cyberpunk di resolusi 2K atau 1440p settingan ultra dengan ray tracing off. Di sini kita bisa dapetin average FPS di angka 81 FPS, sementara untuk 3080 itu di angka 83 FPS. Kemudian untuk di game berikutnya Shadow of the Tomb Raider dengan resolusi 2K 1440p, TAA on dan juga settingan high, di sini kita dapetin average FPS di angka 192 FPS, sementara untuk 3080 di angka 184 FPS. Dan di game berikutnya di sini ada Hitman 3 dengan resolusi yang sama settingan ultra. Di sini kita dapetin FPS average di angka 147 FPS. Sementara untuk RTX 3080 di sini dapetin FPS di angka 141. Dan untuk game selanjutnya yaitu Watch Dogs Legion dengan resolusi 1440p atau 2K dengan settingan grafik ultra. Di sini kita dapetin perbedaan FPS yang cukup jauh ya dibandingkan dengan game-game sebelumnya. Karena di sini RTX 4070 dapetin average FPS di angka 127 FPS. Sementara untuk 3080 itu cuma dapetin di angka 108 FPS. Sampai sini sebenarnya kalau kita lihat perbedaan antara RTX 3080 dan juga RTX 4070 itu dia nggak ada yang meningkat secara signifikan seperti yang gue bilangin sebelumnya. Nah, tapi di sini kalian jangan lupain kalau semua RTX 40 series di sini memiliki fitur DLSS 3 dan juga frame gain yang itu nggak dimiliki oleh RTX 30 series. Fitur ini memang benar-benar terbukti banget bisa ngebantu si RTX 4070 ini untuk dapetin FPS yang jauh di atas RTX 3080. Seperti pada game Spider-Man Miles Morales dengan resolusi 1440p atau 2K, DLAA dan settingan grafik ultra, di sini kalau kita menjalankan pada resolusi natif itu dia berada di average FPS-nya mendapatkan 115 FPS. Sementara setelah kita aktifkan fitur frame gain atau DLSS 3, di sini kita mendapatkan average FPS di angka 180 FPS. Sementara kalau misalnya kita aktifkan ray tracing on dengan resolusi maksimal, itu kita cuma dapetin FPS di angka 50 FPS aja tanpa adanya frame gain. Tapi kalau setelah kita aktifkan RTX dan juga frame gain, di sini kita bisa dapetin FPS di angka 87 FPS. Kemudian di game yang berikutnya yaitu Cyberpunk dengan settingan sama seperti sebelumnya. Di sini kita dapetin average FPS 81 FPS. Nah, sementara kalau kita udah aktifkan frame gain, di sini kita bisa dapetin FPS yang meningkat ke angka 118 FPS. Yang kelihatan secara signifikan di sini apabila kita mengaktifkan dengan ray tracing. Di sini kalau kita cuma aktifkan ray tracing ultra, kita dapetin FPS yang nggak bisa dibilang cukup lancar karena cuma di angka 37 FPS. Sementara kalau kita aktifkan ray tracing ultra ditambah dengan bantuan frame gain, di sini kita dapetin FPS di angka 61 FPS. Hampir 2 kali lipat loh. Kemudian untuk game berikutnya yaitu Hitman 3 dengan resolusi 1440p atau 2K dengan grafik ultra. Untuk settingan dengan DLSS quality, di sini kita dapetin FPS di angka 153 FPS. Sementara kalau kita bantu dengan frame gain, di sini kita dapetin peningkatan FPS ke angka 187 FPS. Dan berikutnya kalau kita aktifkan ray tracing tanpa frame gain, di sini kita dapetin FPS di angka 68 FPS. Dan setelah kita aktifkan DLSS quality, ray tracing dan juga frame gain, di sini kita dapetin average FPS di angka 97 FPS. Di sini kita juga melakukan pengetesan menggunakan benchmark sintetis dari 3D Mark DLSS Feature Test dengan resolusi 4K. Untuk native-nya di sini kita dapetin FPS yang cukup rendah ya, cuma di angka 23 FPS. Sementara kalau kita menggunakan DLSS versi 2 atau DLSS 2.0, di sini kita mendapetin peningkatan ke angka 67,34 FPS atau ya peningkatannya sekitar 43 FPS dibandingkan dengan resolusi native-nya. Namun apabila kita ubah ke DLSS 3 dan juga frame gain kita aktifkan, di sini kita bisa dapetin peningkatan FPS sampai dengan 4 kali lipat. Dari yang sebelumnya cuma 23 bisa ke angka 107 FPS. Bayangin, kita dapetin peningkatan dari 84 FPS dengan fitur DLSS 3 dan juga frame generation ini. Dari hasil yang kita lihat dengan adanya fitur DLSS 3 dan juga frame gain ini bisa ngebuat RTX 4070 dapetin peningkatan FPS yang cukup tinggi. Dan hal ini bisa ngebuat si RTX 4070 ini ninggalin RTX 3080 jauh di belakang pada skenario tertentu yang tentunya dia harus udah mendukung fitur DLSS 3 dan juga si frame gain ini. Dan gak cuma itu sebenarnya, untuk perihal konsumsi daya, RTX 4070 ini bisa gue bilang hemat banget. Karena pada saat pengetesan ini dia hanya mengkonsumsi daya sekitar 190 sampai dengan 200 watt aja. Hal ini sangat berbeda jauh dibandingkan dengan RTX 3080 yang bisa mengkonsumsi daya hingga 350 watt.
Hampir 50% sendiri bedanya. Mungkin ini bakal bisa lebih jauh lagi gapnya apabila kita melakukan undervolt pada si RTX 4070 ini. Bahkan mungkin bisa sampai di bawah dari setengahnya kali ya. Jadi kesimpulannya memang adanya RTX 40 series ini yang kelihatan mahal banget karena rilis dengan spesifikasi yang seadanya, bahkan dipotong di beberapa aspek, ini ngebuat sekilas kayaknya memang nggak menarik. Tapi ternyata setelah kita teliti lebih dalam lagi, RTX 40 series ini bisa ngebawain performa yang cukup masif. Tapi hanya pada beberapa skenario tertentu aja untuk saat ini. Hal itu karena memang mengingat baru sedikit banget nih game-game yang udah mendukung DLSS 3 dan juga frame gain ini. Ya itu tetap aja ngebuat RTX 4070 ini ngerasa sebenarnya kayak kurang gitu kalau ternyata game favorit yang mau kita cobain ini ternyata belum mendukung DLSS 3. Semua ini hanya soal waktu sepertinya. Kita hanya perlu menunggu beberapa bulan lagi untuk semakin banyak game yang udah mendukung DLSS 3 dan juga frame gain ini. Dan juga kemungkinan RTX 4070 ini harganya bisa udah turun. Pasti akan semakin menarik lagi kan. Karena untuk kedepannya lagi, pasti akan lebih banyak nih developer-developer game yang akan mengadopsi fitur DLSS 3 ini. Future proof lah istilahnya. Dan bicara soal future proof, semua GPU Nvidia seri 40 ini juga mendukung kodek baru, yaitu namanya AV1 untuk videonya, yang bisa membawakan kualitas gambar yang lebih tinggi dengan bitrate yang rendah kalau kita bandingkan dengan kodek video VP9 atau H264 yang masih ramai digunakan saat ini. Hal ini akan sangat berguna nih apabila YouTube sudah mengimplementasikan kodek AV1 dan juga akan banyak device yang menggunakan kodek AV1 yang saat ini ya statusnya masih coming soon kalau untuk di platform YouTube ya. Kita akan bahas lagi nanti kalau misalnya YouTube sudah secara official mendukung kodek AV1 ini ya. Dan kalau gitu sekian aja untuk video pembahasan gue soal RTX 4080 yang datang ke kita kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau gitu sekian aja untuk video dari gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.